يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab yang berjudul Al-Manzumah Al-Mimiyah, kumpulan bait syair yang diakhiri dengan huruf mim, terkait dengan fil wasaya wal adabil ilmiyah, seputar wasiat-wasiat dan adab yang ilmiah. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Ini anaknya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Masih terkait dengan keutamaan ilmu. Masih pembahasan terkait dengan keutamaan ilmu dan menyebarkan ilmu. Di malam ini kita akan membahas bait syair ke-67 atau bait syair ke-64, tepatnya di halaman ke-67. Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau menyebutkan di sini, kata beliau, wan nusha fabdhulhu lit-tullabi muhtasiban fi sirri wal jahri wal ustadha fahtarimi. Kata Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, wan nusha fabdhulhu, kerahkanlah dirimu untuk memberikan nasihat. Wan nusha fabdhulhu, adapun nasihat maka kerahkanlah dirimu untuk memberikannya. Maksudnya berikanlah nasihat. Untuk siapa? Lit-tullabi muhtasiba, untuk para tullab. Tullab jamak dari talib. Talib artinya orang yang menuntut ilmu. Kalau tullab berarti para penuntut ilmu, jamaknya, bentuk banyak. Berikanlah nasihat kepada para penuntut ilmu, orang yang mau belajar. Perhatikan di sini kalimatnya. Nasihat diberikan untuk orang-orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan ilmu. Adapun di belakangan hari kita lihat banyak orang-orang yang mengajak untuk berjidal, khusumat, berdebat. Maka yang seperti ini tidak perlu untuk diberikan nasihat. Kenapa? Karena mereka bukan menginginkan nasihat, bukan menginginkan ilmu, tetapi mereka menginginkan untuk menertawakan ilmu itu sendiri. Tidak perlu diladeni yang seperti ini. Muhtasiban, lalu mengharap balasanlah dari Allah. Perhatikan, nasihat yang diberikan kepada kaum muslimin, para penuntut ilmu, itu kita niatkan untuk memperoleh pahala di sisi Allah. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi kalau bukan karena Allah, maka ilmu itu pasti tidak akan diberkahi. Sebuah ilmu yang dicari, diajarkan bukan karena Allah, mengharapkan pujian manusia, mengharapkan agar manusia menyanjungnya, nah ini pasti terputus. Pasti ilmunya tidak akan diberkahi. Dan orang yang beramal, mengajarkan ilmu atau belajar ilmu agama dengan harap pujian orang lain, biasanya orang seperti ini dia
akan cepat berhenti dan tidak istiqamah. Ada orang yang menjatuhkannya, membuatnya tersinggung dengan sesuatu, dia akan berhenti mengajarkan ilmu itu. Karena memang harapan dia agar manusia memujinya. Ini tentunya keliru, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi berikanlah nasihat kepada para penuntut ilmu dan harapkan balasan pahala dari Allah. Ini yang paling utama. Kadang di tengah-tengah perjalanan mempelajari ilmu, menyebarkan ilmu, ada-ada saja ajakan untuk meraih pujian manusia. Tapi berusaha untuk menolak itu. Berusaha untuk menepis sesuatu yang merusak amal, riya dan sum'ah. Yang Nabi SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan, kata Nabi, menimpa kalian wahai para sahabat, syirik asghar. Fasu'ila anhu, ditanya Nabi, apa itu syirik asghar? Kata sahabat, qala ar-riya. Kata Nabi, riya. Jadi riya itu sesuatu yang sangat mematikan, jemaah. Karena ada orang yang membangun amal murni karena riya dari awal. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Ini bisa betul-betul mengantarkan dia kepada syirik akbar, walaupun riya syirik asghar. Tapi kalau memang dia beramal betul-betul murni untuk selain Allah, untuk manusia, ini disebutkan oleh para ulama bisa menyeret pelaku syirik asghar ini kepada syirik akbar. Karena berarti dia memberikan ibadah untuk selain Allah. Ini yang pertama. Ada kondisi orang yang amalnya rusak di tengah. Di awal ikhlas dia. Belajar, mengajar, ikhlas. Tapi di pertengahan jalan ada ujian-ujian yang membuatnya untuk terjatuh dalam riya dan sum'ah. Akhirnya mulai dibisikkan syaitan agar dia menyelipkan amalnya, ingin dilihat, ingin didengar manusia, disanjung, dipuji, dan dia telah dapatkan itu. Maka ini harus segera sadar, bersihkan hati, kembali menata jiwa, bahwa syaitan berupaya untuk menghancurkan amalan itu. Dan ada yang ketiga, riya yang menimpa sebagian orang di akhir ibadahnya. Kadang bahkan ibadah itu sudah selesai. Di awal dia sedekah ikhlas, di tengah masih ikhlas, di akhir juga ikhlas. Tapi begitu selesai, digoda oleh syaitan agar dia menceritakan, berbangga diri dengan apa yang telah dia lakukan. Ini riya di akhir, bisa merusak amal juga. Ini hati-hati. Dan Nabi SAW mengingatkan para sahabat, yang paling aku takutkan kalian terjatuh di dalamnya tentang masalah syirik asghar. Nabi enggak bilang yang paling aku khawatirkan kalian terjatuh dalam syirik akbar. Padahal syirik akbar ini lebih bahaya. Ternyata rahasianya jemaah, syirik akbar, para sahabat tahu itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Maka Nabi tidak khawatirkan itu. Karena sangat kecil kemungkinan para sahabat itu akan terjatuh dalam syirik akbar. Tapi syirik asghar ini tersembunyi. Siapapun bisa kena. Siapapun bisa terkena. Maka berharap dari nasihat yang kita berikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, harapkan pahala di sisi Allah. Termasuk orang-orang tua yang menasihati istrinya, menasihati anak-anaknya. Ini harapkan pahala semuanya. Jadi tidak ada kasta tersinggung dengan ucapan anak. Anak diajak sholat, marah-marah, dibangunkan subuh oleh bapaknya, kemudian bertindak dengan sesuatu yang menyakitkan hati orang tuanya. Tidak ada ketersinggungan di situ. Kenapa? Karena harapan kita pahala di sisi Allah. Tugas kita mengingatkan mereka. Adapun ketika sudah kita ingatkan, kemudian mereka tetap melalaikannya, kewajiban kita telah gugur. Tapi kalau orang ingin dipuji, ingin disanjung,
ingin dicap dan dikenal oleh orang lain bahwa dia adalah orang tua yang sukses mendidik anak-anak, maka amalannya pasti tidak istiqomah, karena bukan karena Allah. Dia bangunkan anaknya subuh bukan karena Allah, tapi dia bangunkan supaya dia mendapatkan predikat pujian di tengah-tengah manusia. Sama dalam memberikan nasihat kepada orang. Kita nasihati saudara kita, ada yang terjatuh dalam kekeliruan. Niatkan itu untuk Allah, karena Allah, bukan untuk dipuji orang. Oh, kamulah yang paling hebat menasihati orang. Kamulah yang paling bisa menyadarkan orang. Orang semua tidak bisa menyadarkan dia, tapi kamu bisa. Berarti kamu hebat. Nah, ini sesuatu yang merusak amal. Hati-hati. Jadi niatkan semua itu ibadah. Ibadah itu lakukan sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu pun jiwa kecuali sesuai dengan apa yang mereka mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Nah, ini mudah ya kalau kita niatkan semuanya untuk Allah. Kemudian kata beliau, fis sirri wal jahri wal ustadza fahtarimi. Sampaikanlah nasihat itu fis sirri, secara sir, secara sembunyi-sembunyi, wal jahri, ataupun terang-terangan. Kadang ada nasihat ranahnya itu tidak boleh terang-terangan. Malu orang yang diberikan nasihat itu. Mungkin ada waktu-waktu yang kita bisa menyendiri, berduaan dengan dia, nasihati. Misalnya ada kekeliruan di tengah anak-anak kita. Sebagian anak tidak melakukan kekeliruan. Ada sebagian anak yang lain melakukan kesalahan fatal, memalukan orang tuanya. Maka jangan kita menasihati anak tersebut di tengah-tengah kerumunan saudara-saudaranya yang lain yang tidak melakukan kesalahan. Mungkin ada tempatnya. Panggil dia dikala dia sedang berduaan dengan kita. Berikan nasihat. Ini namanya nasihat secara sembunyi-sembunyi. Kadang ada juga nasihat jenisnya al-jahri. Nasihat yang memang harus betul-betul tampak terang-terangan. Maksiat yang memang sudah merajalela, tersebar di tengah-tengah masyarakat umum. Kebanyakan orang sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang boleh, padahal haram. Maka yang seperti ini betul-betul terang-terangan kita mengingatkan. Seperti apa? Nasihat kepada orang-orang yang menyebarkan bid'ah, menganggap sesuatu keharaman sebagai sesuatu yang halal, maka tidak masalah hal yang seperti ini. Tapi kalau sesuatu yang memungkinkan untuk memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, ini yang terbaik jemaah. Inilah yang terbaik. Kita tidak ambil cara menasihati orang dengan memalukan orang. Karena nasihat itu pada asalnya apa? Sesuatu yang kita menginginkan kebaikan untuk orang. Apa maknanya nasihat? Iradatul khairi lil ghair. Menginginkan kebaikan sampai untuk orang, bukan memalukan orang. Itu bukan nasihat namanya. Paham ya? Ini makna nasihat. Di sini kita bisa melihat mana orang-orang yang betul-betul ikhlas memberikan nasihat, dia inginkan kebaikan. Mengingatkan atas dasar cinta, bukan mengingatkan atas dasar benci dengan pribadi kita, bukan. Tapi dia benci dengan sifat kesalahan kita, bukan dengan pribadi kita. Kalau kita sudah berubah, maka dia akan kembali mencintai kita sebagaimana Nabi memerintahkan untuk saling mencintai sesama kaum muslimin. Wal ustadza fahtarimi. Adapun terhadap ustadmu, ustad artinya guru ya. Adapun terhadap gurumu fahtarimi, maka hormatilah mereka. Hormatilah dia. Berikanlah penghormatanmu untuk gurumu. Guru di sini mencakup segala jenis guru. Baik itu guru dari segi ilmu dunia, guru dari segi ilmu akhirat, atau orang tua yang menjadi guru pertama untuk kita semuanya, ibu kita. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Ya. Sesuatu yang mendidik kita di kali yang pertama dalam kehidupan. Kata beliau di sini, kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah. Wan nushha fabdulhu lit-tullab. Berikanlah nasihat
kepada tulab, para penuntut ilmu. Apa maksudnya? Aikun nasihan lahum, yaitu jadilah kamu sebagai penasehat untuk mereka. Jadi kita harus memiliki kontribusi dalam agama ini, jamaah. Kontribusi menyebarkan agama itu bukan hanya kewajiban para ustadz, salah. Bukan hanya tunggu ustadz yang kalau mengadakan kajian ramai orang datang, baru dia dianggap sebagai orang yang pantas menyampaikan ilmu. Bukan. Tapi itu menjadi kewajiban setiap individu. Kun nasihan lahum. Jadilah pemberi nasihat. Bagaimana caranya kita bisa memberikan nasihat kepada orang? Belajar. Tidak ada ilmu yang bisa diajarkan tanpa belajar. Maka harus datangi majelis ilmu. Jangan tunggu ilmu itu yang datang tanpa kita mencari. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata ulama. Ilmu itu didatangi, bukan dia yang mendatangi. Jadilah engkau sebagai penasehat untuk mereka. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau menjadi orang yang memberikan nasihat untuk para penuntut ilmu? Kalau dulu dia adalah orang yang diberikan nasihat, maka dia menyebarkan apa yang diberikan kepadanya sehingga dia juga menjadi penasehat. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, ad-dinun nasihah. Agama ini semuanya nasihat. Agama ini isinya nasihat. Orang beragama enggak dapat nasihat, berarti salah cara beragamanya. Orang belajar agama tidak dapat solusi, tidak dapat sesuatu yang menyenangkan dia, justru semakin berat dengan itu. Nah, ini salah cara beragamanya. Butuh belajar dari guru yang benar, butuh belajar dengan konsep yang benar, di tempat yang benar, dari sumber yang benar, sehingga agama itu terasa sebagai solusi. Orang semakin mendalami ilmu agama, tentu solusi itu akan semakin banyak. Semua dibahas dalam ilmu agama. Semua kebaikan-kebaikan dalam kepribadian, mengurusi orang lain, mendidik anak-anak, istri, demikian pula berbuat baik kepada seluruh manusia, semua dibahas dalam ilmu agama. An-nushu, adapun yang disebut dengan nasihat, ini maknanya sehat. Ingat, huwa iradatul khairi lil ghairi. Nasihat itu, kata Syekh, yaitu seorang menginginkan al-khair, kebaikan, lil ghair, untuk orang lain. Itu namanya nasihat. Saya hanya sekedar memberikan nasihat, tapi caranya memalukan. Di media sosial dia bongkar aib kita. Tadi malam kamu mencuri, saya berikan nasihat kepada kamu. Dibongkarnya aib saudaranya di tengah-tengah kerumunan banyak di Facebook, ya, atau di media-media sosial yang sangat cepat tersebar berita itu. Nah, ini bukan nasihat namanya. Apalagi niat dia bukan untuk kebaikan, bukan untuk saudaranya ini berubah jadi lebih baik, bukan, tapi untuk memalukannya. Nah, ini bukan nasihat berarti. Ada yang salah dalam memberikan nasihat. Wa an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik. Dan engkau cinta, wa an tuhibba lahum, dan engkau cinta, ya, lahum, pada mereka, ma tuhibbu li nafsik, apa yang engkau cinta untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita ngasih nasihat sama orang, pikir dulu, kalau kita dikasih begitu, kita suka atau tidak. Kalau kita cinta, kita dikasih seperti itu, maka itulah yang kita berikan kepada orang. Makanya berpikir kita. Syekh memberikan di sini iktibas kepada hadis Nabi SAW, mencontoh hadis Nabi, bahwa kalau kita memberikan nasihat, menginginkan kebaikan untuk orang, lakukan seperti apa yang kalau orang melakukan untukmu, engkau suka dengan itu. Kita sukanya bagaimana jemaah? Kalau kita salah, bagaimana sukanya? Dipanggil, dinasehati dengan berdua, atau kita dipanggil, atau kita tidak dipanggil, diumumkan kesalahan kita di depan orang-orang banyak. Dalam keadaan memang kita salah saat itu. Yang mana kita pilih? Kita suka orang-orang tidak tahu aib kita. Kita diberikan nasihat, berubah ke jalan yang lurus. Maka itu yang kita lakukan pada saudara kita. Nah, di sini bisa kita lihat
Beberapa hari-hari akhir ini banyak masalah ya. Ada orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, tergelincir dalam dosa, tergelincir dalam kekeliruan. Ini bertaubat dengan itu. Kemudian ada orang-orang yang menyempatkan momen seperti ini untuk mengangkat dirinya. Karena ada masalah dengan si fulan ini, maka kalau saya membuat pernyataan-pernyataan berupa tulisan atau video-video singkat membahas tentang orang ini, pasti akan booming. Akan cepat terkenal, video saya akan naik algoritmanya misalnya. Untuk apa? Untuk membantah orang ini, untuk mempermalukannya. Kalau orang ini sudah bertaubat, dia sudah mengakui kesalahannya itu. Nah, ini adalah sesuatu yang keliru dalam memberikan nasihat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Kama anna Allah azza wa jalla akramaka bihadhin minal ilmi wa nasibin minhu, fa'ausil hadal khairal ladzi akramakallahu bihi ilal akharin. Sebagaimana kata Syekh Abdul Razak, Allah telah memuliakanmu. Kama anna Allah azza wa jalla akramaka, sebagaimana Allah telah memuliakanmu. Bihadhin minal ilmi wa nasibin lahu, pada satu bagian dari ilmu. Allah muliakan kita dengan ilmu, dengan satu bagian dari ilmu. Fa'ausil hadal khaira, fa'ausil, maka teruskanlah, antarkanlah hadal khaira, kebaikan ini, alladzi akramallahu bihi minal ilal akharin, yang Allah berikan kepadamu pada orang lain. Kalau Allah berikan kepada kita satu bagian ilmu tentang nasihat ini, maka lakukanlah apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita itu, berikan juga kepada orang lain hal yang sama. Ini banyak-banyak mengukur jamaah. Apa yang kita suka, berikan juga kepada orang lain. Orang lain juga suka dengan itu. Apa yang kita tidak suka, maka kita batasi ya diri kita agar tidak memberikannya kepada orang lain. Liyantafi'u bihi kama intafa'ta, agar mereka juga mendapatkan manfaat sebagaimana ilmu yang engkau dapat. Dulu ketika engkau belajar, engkau mendapatkan manfaat seperti ini, cintailah saudaramu juga dapat yang seperti itu. Bagaimana cara gurumu memberikan nasihat kepadamu saat kita semua belajar kepada guru-guru kita? Bagaimana sikap guru kita saat kita terjatuh dalam kesalahan? Bagaimana cara mereka menasihati? Maka berikanlah hal yang sama sebagaimana engkau dapatkan itu. Liyufidu minhu kama istafatta, agar mereka bisa mendapatkan faedah sebagaimana engkau mengambil faedah saat dulu. Dulu kita belajar begini, ajarkan juga mereka seperti ini. Oh, dulu kita dapat keburukan. Dulu kita diajarkan yang buruk-buruk, sikap guru kita sangat mengerikan. Ya, ada sebagian guru-guru itu menghukum murid dengan memukul, menyakiti fisik murid-muridnya. Nah, ini yang seperti ini kita kan tidak suka. Maka jangan berikan apa yang orang lain, ya, apa yang diri kita tidak suka kepada orang lain. Kemudian kata Syekh, fabzulhu ay qaddimhu lil akharin biqalbin syafiq. Ini intinya seperti ini. Ay qaddimhu fabzulhu. Fabzulhu artinya qaddimhu, yaitu suguhkanlah, berikanlah, lil akharin biqalbin syafiq. Berikanlah nasihat itu kepada orang lain dengan penuh kasih sayang. Qalbin syafiq, hati yang penuh dengan kasih sayang. Kasih nasihat itu dengan kasih sayang. Betul-betul kita inginkan supaya saudara kita ini berubah jadi baik, bukan untuk memalukan dia. Kalau ada saudara kita yang salah, mungkin kita bisa menjapri dia lewat WhatsApp-nya, nomor pribadinya, atau kita datangi rumahnya, bukan langsung membongkar kedoknya. Apalagi orang yang tetanggaan dengan kita, atau setiap malam jumpa di masjid. Sama masjidnya, tempat sholatnya sama. Kenapa mesti kita umumkan masalah dia di tengah-tengah publik agar orang-orang banyak tahu? Ini kan keliru. Nabi SAW mengingatkan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Nah, kadang jemaah, orang memberikan nasihat itu disertai dengan rasa jengkel, sehingga
dia tidak bisa mengontrol diri. Apalagi orang ini memang bermasalah dengan dirinya. Ini tambah tidak karu-karuan. Di situ ada peran syaitan, bukan hanya peran ilmu agama, tapi ada peran syaitan yang memang untuk menjadikan manusia itu berpecah belah. Ini mesti sadar kita. Ada orang salah, muncul di hati kita, berikan nasihat. Iya, pilih cara yang terbaik. Setelah itu apa? Berikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Kalau bisa ucapan kita itu tidak sama sekali menyakitkan hatinya. Bagaimana caranya? Kita cari cara yang betul-betul memang membuat dia ridha dengan itu. Ya, banyak cara. Jangan tampakkan seperti kita menggurui dia kalau dia adalah orang yang lebih tua dibandingkan kita. Jangan tampakkan bahwa kita orang yang terbaik dibandingkan dia. Cari. Setiap orang memiliki cara masing-masing dengan ini. Apalagi yang melakukan itu adalah gurunya. Orang yang lebih tua dibandingkan dia. Maka qaddimhu lil akharin biqalbin syafiq, kata Syekh. Kasih nasihat dengan penuh kasih sayang cinta. Bukan karena benci dengan orangnya, tapi benci dengan perilakunya. Karena kalau orangnya ya gitu-gitu aja, tapi sifatnya, kalau sifatnya berubah, kita cinta dengan orang itu. Apakah ahlul bid'ah, orang yang banyak menghancurkan, merusak agama Islam, ketika berubah menjadi seorang ahlus sunnah, kita tetap membencinya? Tidak. Kita benci kepada ahlul bid'ah karena sifat mereka. Wa wajhin taliq, sampaikan nasihat, suguhkan nasihat kepada mereka dengan wajah yang taliq, wajah yang ceria, sambil senyum. Ya, jangan menampakkan wajah kemarahan. Anda mesti marah. Memberikan nasihat itu tidak mesti marah. Ya. Wa muamalatin hasanah, dan dengan perilaku muamalah itu berinteraksi, artinya berinteraksi hasanah dengan baik. Dan ada orang salah langsung nggak diajak bicara. Ada orang yang ketahuan siapa dia sebenarnya, langsung nggak diajak bicara. Nah, ini bukan muamalah yang baik. Diboikot. Kalau bisa diumumkan di masjid, jangan ada yang ngajak bicara dia kalau dia ke masjid. Habis sudah orang ini. Dia sudah sadar, ingin taubat. Tak diajak bicara, semua orang murung ketika melihat dia, ketika jumpa semuanya memaki, dengan satu kesalahan dia. Mungkin Allah memberikan kepada dia ujian, sehingga dia terfitnah dengan harta. Mungkin dia mencuri. Lalu semua orang membencinya. Setiap yang tahu dia pernah mencuri, semua mengumumkan, orang ini pencuri, orang pencuri, hati-hati. Semuanya tidak boleh ada yang ajak bicara dia. Nah, ini cara yang baik atau tidak? Apakah dengan itu orang ini akan taubat? Belum tentu. Bisa jadi semakin tidak suka dia dengan kita. Semakin banyak perbuatan buruk. Ada orang yang sebenarnya dia sudah mau berbuat baik, jemaah. Asalnya dia berbuat buruk, kemudian dia sudah mau taubat, berbuat baik. Tapi karena dia mau berbuat baik, kemudian sikap orang-orang tidak baik kepada dia, akhirnya dia semakin buruk. Ya. Contohlah, banyak majelis ilmu di antara kita ikut pengajian di masjid atau sholat berjamaah di masjid. Tiba-tiba di antara kita ada yang memiliki masalah. Kemudian semua orang membenci dia, bermuamalah tidak baik dengan dia. Tidak ada yang ngajak dia bicara. Orang ini asalnya masih senang untuk ikut datang ke masjid ini. Tapi karena semua orang bersikap tidak baik kepada dia, akhirnya dia tidak ikut lagi sholat 5 waktu. Tidak ikut ngaji lagi. Kenapa? Semua orang memboikot dia. Akhirnya apa? Dia semakin jauh dari agama. Disebabkan apa? Muamalah sayyi'ah. Interaksi yang buruk. Jadi pelaku dosa itu jangan dijauhi, diboikot. Berikan nasihat yang terbaik untuk dia. Tidak setiap dosa yang ada pada saudara kita itu menunjukkan dia lebih buruk dibandingkan kita. Tidak, jemaah. Setiap orang punya dosa masing-masing. Tapi dengan dosa itu, terkadang ada orang yang Allah SWT tutupi dosanya. Ada orang yang Allah ungkap dosanya. Allah ungkap sehingga dia taubat. Ada orang yang Allah tutupi sampai sekarang dosanya ditutupi dengan songkok yang cantik, jubah yang panjang, apalagi dilapisi dengan sorban, tidak kelihatan. Padahal dosanya banyak. Mungkin kita bisa berpikir, jemaah, kadang ada orang terjatuh dalam dosa, andai kata mungkin kita yang diuji dengan dosa itu, mungkin kita juga jatuh, bahkan lebih parah. Tapi Allah selamatkan kita.
Lantas ada saudara kita yang jatuh, kita sikapi seperti itu. Na'udzubillah. Ya, merasa bersih sekali jiwa kita. Merasa selamat sekali kita dari dosa dan kesalahan sampai bersikap seperti itu. Enggak, itu bukan ajaran agama. Islam mengajarkan suguhkan nasihat dengan hati yang baik, penuh kecintaan, wajah yang ceria, dan tetap bermuamalah dengan baik. Mungkin dengan sikap kita yang baik sehingga dia merasa ternyata ada dari saudara saya ini yang betul-betul menolong saya. Dia beda dengan yang lain. Saat orang lain semua membenci, menjauhi saya, dia tetap memberikan nasihat yang terbaik. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat azza. Bayangkan kalau semua manusia bersikap seperti ini. Indah sekali jemaah. Kemudian Syekh mengatakan muhtasiban ay al-ajra wa thawaba minallahi subhanahu wa ta'ala fi badlil ilmi li tullabihi. Muhtasiban, harapkanlah pahala dalam memberikan nasihat, harapkan pahala. Yaitu maksudnya apa? Al-ajra wa thawab, pahala dan balasan minallahi azza wajal. Itu semua dari Allah. Kita kasih nasihat, terima orang, itu kewajiban kita. Pahalanya akan Allah balas, Allah jamin. Kita memberikan nasihat kemudian tidak diterima orang, kewajiban kita sudah kita ajarkan, kita gugurkan kewajiban kita. Terima atau tidak terima, itu kan rahasia Allah. Apakah para nabi semua dakwahnya terima? Tidak. Apakah setiap orang-orang soleh, para ulama, dakwah mereka mulus selalu diterima? Tidak juga. Maka dari kalangan para rasul itu disebut dengan apa? Rasul ulul azmi. Dakwahnya luar biasa itu. Ulul azmi apa artinya? Orang yang punya tekad kuat. Bukan satu kali enggak diterima, kemudian sudah loyo, enggak mau berdakwah lagi. Kasih nasihat sama istrinya agar berhijab, istrinya melawan, ya, memaksa untuk tidak menerima. Apakah dengan satu kali masalah seperti itu kemudian dia tidak lagi memberikan nasihat? Apakah dengan susahnya kita membangunkan anak kita salat subuh, setelah itu kita mengatakan sudahlah itu urusan dia, padahal kita orang tuanya? Nah, ini kan butuh namanya azm, tekad yang kuat. Bahkan rasul-rasul ulul azmi itu, sebagian di antara mereka, orang-orang yang memusuhi mereka itu bukan dari kalangan pengikutnya saja, tapi dari kalangan karib kerabat terdekat keluarganya. Dari kalangan keluarganya sendiri. Maka harapkan pahala dari Allah fi bazlil ilmi litullabihi, dalam mengerahkan ilmu, memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Ya, harapkan pahala. Orang kalau enggak ngarap pahala jamaah, tidak akan ada yang namanya pondok pesantren, enggak ada. Orang ngurus pondok pesantren itu susah. Ya. Jangankan ngurus anak orang, anak kita saja kita urus, terus setengah mati. Susah. Membangunkannya, mengajarkannya ilmu agama, membimbingnya zikir pagi, membimbingnya zikir petang, mengontrol tindak tanduknya dari pagi sampai malam. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu anak kita, ini anak orang. Bukan satu. Berapa anak kita paling banyak? 10, 20. Anak pesantren itu ratusan, bukan satu. Itu kalau kita nggak mengharapkan pahala di situ, rugi jamaah. Apa yang kita harapkan? Nah, ada orang ngajar pondok pesantren jadi orang kaya. Bahkan sebagian pondok pesantren itu gratis. Coba lihat, kalau kita nggak mengharapkan pahala, rugi kita nggak mengharapkan pahala dari Allah. Memang itu tujuan kita, melatih bagaimana susahnya bertahan untuk istiqamah di atas kebaikan itu. Kemudian kata beliau, la tarju minhum syai'a, jangan mengharapkan apa-apa dari mereka. Oh, ini kayaknya orang kaya, kalau saya masuk menjadi nasih, penasehat bagi dia, ini akan luar biasa. Saya akan jadi orang terdekat dia dan saya akan mendapatkan sebagian dari hartanya. Nah, ini sudah keliru niatnya. Ya. Oh, saya hanya menerima anak-anak santri dari kalangan orang-orang kaya saja. Terus orang miskin siapa yang mendidik? Ya, ini namanya mengharapkan sesuatu. Jangan mengharapkan sesuatu. Nasihatin orang, inginkan kebaikan untuk dia, bukan kebaikan untuk kita. Tadi yang saya sebutkan, kadang ada masalah viral. Kemudian ada orang yang asalnya dia tidak terkenal, tapi karena ada masalah besar, dia angkat suara juga supaya
trending juga nama dia sebagai pemberi nasihat. Ini mengharapkan dunia, bukan mengharap kebaikan untuk saudaranya. Wa innama tarju minallah, tapi harapkanlah pahala di sisi Allah. Wa tahtasibu dzalika thawaban wa ajran indallah, engkau betul-betul murni mengharap pahala, balasan dari Allah. Wa taj'alu dzalika min jumlati qurbatika wa ta'atika allati tataqarraba biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taj'al, dan engkau menjadikan zalika, belajar dan mengajarmu itu, zalika kembali kepada nasihat tadi, belajar dan mengajar kita. Jadikanlah belajar dan mengajarmu itu min jumlati qurbatika, sebagai sesuatu pendekatan dirimu kepada Allah, wa ta'atika, dan ketaatanmu kepada Allah, allati tataqarraba biha ila Allah subhanahu wa ta'ala, yang engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan hal tersebut. Itu adalah sesuatu yang paling utama. Kemudian Syekh mengatakan, fis sirri ay ubzul lahum, berikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Apa maksudnya? Ubzul lahum an-nush sirran bainaka wa baina ahadit tullab. Kata beliau, berikanlah nasihat secara sembunyi-sembunyi antara engkau dan antara perorangan dari para penuntut ilmu. Kalau bisa berdua kasih nasihat itu. Panggil dia, nasihati dengan baik, berdua-duaan. Tidak mengumumkan kesalahannya di depan orang banyak. Wala siyama inda iradatin nushihi wa tanbihihi ala ba'dil akhta'il wal mukhalafat. Terlebih lagi, la siyama artinya terlebih lagi. Terlebih lagi inda iradati nushihi, apabila engkau ingin menasihatinya, ingin menasihati, wa tanbih, dan ingin memperingati alal akhta' wal mukhalafat, atas kesalahan-kesalahan dan penyelisihan terhadap syariat. Ada kesalahan-kesalahan, penyelisihan terhadap syariat, tanbih, maka berikan secara sembunyi-sembunyi. Fa innan nasihata, kata Syekh, sesungguhnya nasihat, idza usdita sirran kanat ablagh fit ta'thir wal faidah. Sesungguhnya nasihat, idza usdita, apabila engkau sampaikan sirran, dengan sembunyi-sembunyi, kanat ablagh, itu akan lebih mengena. Kalau nasihat itu dikasih sembunyi-sembunyi, itu akan lebih mengena. Fit ta'thir wal faidah, akan lebih memberikan ta'thir. Ta'thir itu kesan. Wal faidah, dan akan memberikan faedah yang besar. Coba bayangkan nasihat secara rame dengan nasihat secara khusus. Misalnya di sebuah masyarakat sedang semarak transaksi dengan riba, dan dihalalkan riba itu di sebagian tempat, dianggap biasa. Maka ketika seorang ustadz memberikan nasihat melalui khutbah Jumat misalnya, itu mengena, tapi tidak terlalu mengena, tidak terlalu berkesan. Bagaimana kalau bos pelaku ribanya itu dipanggil berduaan, dinasehati secara berdua? Itu ablagh fit ta'thir wal faidah. Itu akan lebih mengena dan berkesan bagi dia. Akan lebih sampai faedahnya. Walaupun baik diberikan nasihat secara umum. Zakar al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, anna salaf kana yakrahuna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar idza kana 'ala wajhi at-tashhir wal mukhti' 'ala ru'usil mala'. Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, zakara, beliau menyebutkan. Apa kata Imam Ibnu Rajab? Kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, anna salaf kanu yakrahuna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Ulama-ulama salaf terdahulu, mereka tidak suka yakrahun. Mereka tidak suka al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, idza kana 'ala wajhi at-tashhir, kalau itu untuk mempopulerkan seseorang. Enggak suka mereka. Mau sedekah supaya populer, enggak. Berikan nasihat kepada orang ini supaya populer, enggak. Mereka enggak suka melakukan itu. Wal mukhti, demikian pula
Memberikan nasihat kepada orang yang salah ala ru'usil mala, di tengah-tengah orang banyak. Ini salaf, ulama salaf dulu. Mereka tidak suka ngasih nasihat depan orang banyak. Kamu ini begini, begini, begini. Ini mempermalukan. Mereka tidak suka. Thumma qal, tapi Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yuhibbuna ayyakuna sirran fima bainal amir wal ma'mur. Tapi ulama-ulama salaf yuhibbun, mereka sukanya memberikan nasihat sembunyi-sembunyi, bainal amir wal ma'mur, bagi orang yang memerintah atau orang yang diperintah. Orang yang melakukan amar ma'ruf dan orang yang diberikan amar ma'ruf. Sukanya berdua-duaan. Ini kan kanat ablagh, ya, fit ta'dzir wal faidah. Fa inna hadza min alamatin nushi. Inilah ciri-ciri nasihat yang baik, kata Syekh. Ciri-ciri nasihat yang baik. Fa innan nasih laisa lahu aradun fi isya'ati uyubin man yunsah lahu. Karena sesungguhnya pemberi nasihat itu tidak punya kepentingan, ya. Laisa lahu gharadun. Pemberi nasihat itu enggak punya kepentingan fi isya'ati uyub, untuk menyebarkan aib man yunsah lahu, orang yang dinasihati. Apa pentingnya menyebarkan aib? Penting untuk merubah dia supaya dia tidak mencuri. Tapi apa kepentingan kita menyebarkan aib dia bahwa dia adalah seorang pencuri? Apa kepentingan kita? Bukan itu kepentingan kita. Ya. Wa innama gharduhu izalatul mafsadah allati waqa'a fiha. Tapi kepentingannya, kepentingan pemberi nasihat itu, yaitu izalatul mafsadah. Bagaimana kerusakan itu bisa hilang? Allati waqa'a fiha, yang sedang terjadi padanya. Nah, ini jemaah, Islam mendidik para penganutnya bukan mempermalukan orang, tapi memang kepentingan kita itu untuk menghilangkan kerusakan. Ya. Wa amma isya'atu wa idharil uyub fahuwa mimma haramahallah wa rasuluh. Adapun menyebarkan dan menampakkan aib, membongkar aib seseorang, ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisah fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai menyebarkan keburukan, ya, fil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, yang diancam dengan dosa yang sangat besar. Wal ahadits fi fadli sirri katsiratun jiddan. Adapun kalau berbicara tentang hadis berkaitan dengan menyembunyikan nasihat atau nasihat dengan cara sembunyi-sembunyi, ini sangat banyak sekali. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Farqu bainan Nasiha wat Ta'yir, ya. Kitab yang berjudul Al-Farqu bainan Nasiha wat Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan mempermalukan. Sampai ada bukunya, ya, sampai ulama mengarang buku itu. Perbedaan antara mana nasihat, mana yang namanya mempermalukan. Nah, ini nasihat yang baik. Kalau bisa sembunyi-sembunyi, kita tidak menyebarkan aib saudara kita, karena kita tidak punya kepentingan dalam menyebarkan aib. Tapi kepentingan kita itu ada pada menghilangkan mafsadat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.